nih sama Cici Lucy yang keren banget. Nah, Cici Lucy di sini nggak sendirian, nggak kesepian, ya kan? Di sini Cici Lucy ada temannya. Hahaha, siapa dia? Kita tarik. Halo teman-teman. Halo. Nah, di sini kita mau ngapain, Jo? Sebelum kita memuji nama Tuhan, Iya. kita wajibnya harus Berdoa. Siapa yang di sini mau berdoa untuk masuk dalam puji-pujian? Saya. Semuanya ya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Tiba saatnya. Kami mau. Memuji. Membesarkan. Nama Tuhan. Hanya di dalam nama. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau angkat pujian Sungai Sukacitamu. Musiknya. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyikan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyikan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu bersuka, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu. Digoyangin tangannya. Bersuka, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yuk adik-adik, kita mau angkat pujian lingkup-lingkup. Sayapmu,
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bertahan, tutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Beracaralah Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, untuk saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau mendengarkannya dengan fokus. Tuhan Yesus, ajar kami duduk diam Bapa, mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami adalah berasal dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Di sini siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Pasti adik-adik semua di rumah mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus fokus. Nggak ada lagi yang bercanda, nggak ada lagi yang isengin kokonya, isengin adenya. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, Cici di sini mau bahas firman Tuhan. Temanya itu adalah manfaat mental baja dalam pelayanan gereja. Nah, biarlah pelayanan terfokus dan tahan gesekan. Nah, adik-adik, di sini kalau misalkan kita mau fokus, pasti kita fokus terhadap sesuatu yang kita tuju. Nah, kalau kita nggak fokus, kita itu nggak tahu apa tujuan kita ya adik-adik. Nah, tapi kalau kita fokus, kita jadi tahu apa itu tujuan kita. Nah, untuk semua adik-adik di rumah, kita mau fokus terhadap pelayanan kita di gereja. Nah, kita mau fokus, kita nggak mau fokus kepada hal-hal yang lain. Kita mau belajar bahwa ketika kita mendapat pelayanan di gereja, kita mau berfokus pelayanan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Setiap orang yang melayani Tuhan, kita memang harus memiliki mental baja supaya kita siap menghadapi segala masalah apapun di dalam pelayanan kita. Nah, kita bisa belajar dari tokoh Alkitab yaitu Paulus. Siapa di sini yang tahu Paulus? Nah, Paulus adalah hamba Tuhan. Dia mau melayani Tuhan, dia nggak fokus kepada manusia, tapi dia hanya fokus untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, begitu juga untuk kita semua adik-adik, kita mau melayani Tuhan dengan fokus. Nah, adik-adik, berikut manfaat mental baja dalam pelayanan kita di gereja. Yang pertama, fokus kepada Tuhan dan tidak mencari sanjungan atau pujian dari manusia. Mari sama-sama kita buka di Galatia 1 ayat 10. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab. Galatia 1
ayat 10. Nah, Cici baca ya. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba ke Kristus. Nah, di Galatia 1 ayat 10 ini berbicara apa? Dia tidak mau mencoba berkenan kepada manusia, tapi biarlah berkenan kepada Allah, mau melayani dan fokus pelayanannya hanya kepada Tuhan Yesus, tidak mencari sanjungan dari orang lain. Contohnya seperti gini adik-adik. Nah, di dalam pelayanan adik-adik di gereja, pasti adik-adik mendapat pelayanan kayak contohnya main musik, nyanyi, menari. Nah, biarlah pelayanan adik-adik di gereja itu hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau melayani karena adik-adik tahu yang dilayani itu adalah Tuhan Yesus. Ketika adik-adik disuruh tampil, misalkan tampil di depan mimbar ya, untuk kayak contohnya main musik, nyanyi, nari, dan yang lain-lain, biarlah adik-adik hanya fokus kepada Tuhan Yesus dan tidak mencari sanjungan atau pujian dari orang lain. Seperti itu adik-adik. Nah, kalau kita fokus kepada pelayanan kita di gereja, kita tahu tujuan kita yaitu hanya cuma Tuhan Yesus. Nah, mungkin kalau misalkan kita kayak misalkan baru tampil nih dari di atas mimbar kan, misalkan contohnya. Nah, pelayanan kita mungkin disanjung atau dipuji sama teman-teman kita, wah pelayanan kamu bagus sekali. Nah, biarlah itu semua karena kemuliaan Tuhan, bukan dengan kita dipuji-puji kita menjadi sombong, kita merasa kayak misalkan adik-adik dipuji-puji terus adik-adik sombong. Nah, tidak boleh seperti itu, karena pelayanan kita di gereja hanya untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua, ketika kita memiliki mental baja, pelayanan kita tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Nah, contohnya adik-adik bisa baca di Ibrani 11 ayat 7. Mari adik-adik kita sama-sama buka Ibrani 11 ayat 7. Nah, Cici baca lagi ya adik-adik. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, di sini Nuh tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Nuh selalu fokus apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia tidak menghiraukan keadaannya yang apapun yang akan terjadi. Dia hanya mau fokus kepada perkataan Tuhan, kepada Nuh. Nah, begitu juga di kehidupan adik-adik ya, kayak di pelayanan adik-adik di gereja. Nah, biarlah adik-adik mau fokus kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi poin yang pertama kan, kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mau menghiraukan yang lain-lain. Biarlah adik-adik mau fokus kepada Tuhan. Adik-adik jangan mendengarkan perkataan orang lain. Mungkin ketika adik-adik pelayanan di gereja, adik-adik tampil, maju. Nah, terus ada yang komen tentang pelayanan adik-adik. Mungkin ada yang komen, pelayanan kamu kurang bagus. Nah, jangan langsung
sakit hati, jangan langsung kayak udah aku nggak mau pelayanan lagi, pelayanan aku dibilang nggak bagus sama teman-teman mungkin. Nah, jangan seperti itu. Ketika kita melayani Tuhan, ingat tadi apa kata Cici, harus fokus kepada Tuhan Yesus. Apapun yang dikatakan orang lain jangan dihiraukan. Yang penting hati kita mau melayani Tuhan. Poin yang ketiga. Nah, ketika kita memiliki mental baja, kita pasti akan bisa menerima perbedaan karakter dari sesama pelayan Tuhan. Nah, adik-adik bisa baca di Efesus 6 ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, adik-adik, kita mau melayani Tuhan, bukan melayani manusia, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi ya di Efesus 6 ayat 7. Nah, begitu pula setiap pelayanan kita di gereja pasti kita memiliki perbedaan karakter antara karakter adik-adik dengan teman adik-adik. Nah, mungkin ada di pelayanan gereja itu teman-teman adik-adik yang karakternya lembut, ada juga karakternya yang tegas. Nah, tapi gimana caranya kita mau menyikapi karakter teman-teman kita di gereja, yaitu kita bisa menerima karakter teman-teman kita masing-masing. Seperti mungkin nih teman kita orangnya tegas tapi kita lembut. Nah, biarlah kita mau menerima karakter dia, karena kita mau sama-sama melayani sesama pelayan Tuhan Yesus. Kita mau saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Nah, kalau misalkan adik-adik melayani Tuhan dan fokus hanya kepada Tuhan Yesus, adik-adik pasti sudah memiliki tujuan. Kalau tujuan adik-adik ketika melayani dengan fokus yaitu hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus yang memiliki mental baja. Nah, adik-adik di rumah, firman Tuhan sampai di sini saja. Tidak Cici panjang lebarkan, dan biarlah adik-adik di rumah tetap semangat menjadi pelayan Tuhan, baik di gereja maupun di rumah. Mari kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah kami mau fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Kami mau melayani Tuhan dengan hati kami lebih sungguh-sungguh dan hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami mau menjadi anak yang taat, anak yang baik, memiliki mental baja di dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus lindungi kami di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.